SLB Negeri Tobali dengan judul Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus. Kemudian nanti di sini kita bisa mengenal ya namanya anak-anak ABK itu seperti apa. Kepada Ibu Sylvia Nur Tasila, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Ani. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Tasila. Saya dari SLB Negeri Tobuali. Saya mengajar di sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya kira Ibu Bapak di sini sudah mengetahui apa itu anak berkebutuhan khusus. Mungkin saya hanya akan menjelaskan kembali atau membantu Ibu Bapak untuk mengingatkan kembali apa itu anak berkebutuhan khusus. Kepada Mbak Dilah, silahkan start konten. Dia tidur. Bu Dilah bisa di-unmute yang ini suaranya. Di sini. Oke. Udah siap ya? Materi yang akan saya sampaikan adalah mengenal anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya Bu Dilah. Di sini ada gambar anak-anak murid saya. Dari jenjang SLB itu ngajarnya dari SD, SMP, dan SMA. Nah, ini apa itu anak berkebutuhan khusus? Jadi, anak berkebutuhan khusus itu anak yang dalam pendidikannya itu membutuhkan layanan khusus karena mereka mengalami hambatan dalam belajar maupun dalam perkembangan. Nah, hal ini terjadi disebabkan karena oleh faktor lingkungan, faktor dalam diri anak sendiri, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, Mbak. Kalau kombinasi keduanya berarti bisa disebabkan oleh lingkungan atau dari dalam diri anaknya sendiri. Nah, ini klasifikasinya. Jadi, anak berkebutuhan khusus itu meliputi anak dengan hambatan penglihatan atau lebih dikenal dengan tunanetra, anak dengan hambatan pendengaran atau lebih didengar dengan tunarungu, kemudian anak dengan hambatan kecerdasan, lebih dikenal dengan tunagrahita, anak dengan hambatan gerak dikenal dengan tunadaksa, anak dengan hambatan perilaku, sosial, dan emosi dikenal dengan tunalaras, anak dengan hambatan belajar, anak lamban belajar atau slow learner, ini biasanya anak dengan hambatan belajar dan anak lamban belajar ini banyak ditemui di sekolah-sekolah umum, biasanya tuh di SD-SD. Jadi pas tahun ajaran baru itu ada beberapa anak dari sekolah umum yang pindah ke SLB. Nah, kemudian ada anak autis dan juga anak ADHD. Selanjutnya, tambahan lagi untuk anak ABK ini ada anak dengan yang IQ-nya di atas rata-rata ya, yang mempunyai bakat berlebih, itu termasuknya ke dalam anak ABK. Tapi bukan artian, oh dia kan nggak ada cacat nih, nggak ada apa kok bisa disebut dengan anak ABK, bukan seperti itu. Tapi karena IQ-nya yang tinggi, dia lebih berbakat di salah satu bidang, maka dia memerlukan layanan khusus. Nah, yang pertama adalah anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Mereka ini bisa langsung ibu bapak lihat karena mengalami kerusakan di matanya. Jadi ada yang matanya tuh ada yang rusak semua atau masih ada sisanya. Nah itu jadi dibaginya dua, anak kurang awas atau dikenal dengan low vision dan anak buta atau blind. Selanjutnya adalah anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Nah, tunarungu ini juga dikategorikannya ada dua, Mbak Dilah, slide-nya. Dikategorikan ada dua, satu anak tuli, maksudnya tuh total ya, pendengarannya tuh total, dan satu lagi itu kurang dengar. Nah ini, jadi di anak tunarungu, anak tunanetra itu masih ada sisa penglihatan dan masih ada sisa pendengaran. Selanjutnya Mbak Dilah. Nah, yang ketiga, anak tunagrahita. Ini banyak kita ketemui. Nah, di sini kan ada gambar. Ibu kalau ngelihat gambar ini, di mana aja, pasti nemunya tuh sama. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, mau dia hitam, mau putih kulitnya, wajahnya tuh pasti sama. Nah, ini disebut dengan Down syndrome. Nah, kemudian, kalau Down syndrome ini, atau anak tunagrahita ini, pasti di bawah rata-rata IQ-nya itu. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Tunagrahita ringan IQ-nya 50 sampai 70, tunagrahita sedang IQ-nya 25 sampai 49, tunagrahita berat 25 ke bawah. Nah, itu pembagiannya untuk tunagrahita. Selanjutnya Mbak Dila. Kemudian ada anak hambatan gerak, tunadaksa.
Nah, ini juga bisa disebabkan oleh tadi polio dan cerebral palsy ya, jadi hambatan geraknya itu. Mereka nggak bisa jalan, tangannya lahirnya nggak ada tangan, nggak ada kaki. Nah, itu termasuknya ke dalam anak tunadaksa. Selanjutnya, Mbak Dila. Kemudian, ini anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi atau lebih dikenal dengan anak tunalaras. Gimana nih? Nah, kalau ini anaknya terkadang dia tidak menunjukkan gejala sebagai anak ABK, tetapi perilakunya di sekolah itu sangat-sangat, kalau kata gurunya itu pasti dibilang anak ini kok nakal banget sih, nggak mau nurut banget. Nah, kadang-kadang dia juga ada kayak apa ya, ngambil uang gitu, apa ya nama istilahnya itu? Kalau ngutil ya, bukan ngutil ya, nanti dia ngambil barang gitu. Terus pokoknya dia ini banget lah, parah banget untuk emosi sama perilakunya. Selanjutnya Mbak Dila. Kemudian, nah di sini anak dengan hambatan belajar. Anak dengan hambatan belajar itu yang masuknya itu biasa lebih dikenalnya itu dengan ABB ya, anak berkesulitan belajar. Kategorinya itu bisa dalam berhitung, menulis, dan membaca. Nah ini biasanya kalau di sekolah umum mereka itu memerlukan bantuan ya, gurunya harus lebih telaten karena anaknya sulit memahami bagaimana nih cara menghitungnya, nanti dia salah menulis huruf juga dia salah-salah terbalik antara P dengan B atau antara D dengan B. Nah, itu biasanya banyak yang terbalik-balik. Kemudian anak dengan lambat belajar. Nah, anak dengan lambat belajar ini berbeda dengan anak tunagrahita. Kenapa berbeda? Karena anak dengan lambat belajar ini dia masih bisa belajar tetapi prosesnya tuh lama. Dia masih butuh berulang kali tetapi dia tuh bisa, istilahnya tuh seperti itu. Nah, jadi jangan samakan dengan, oh ini mah anak tunagrahita, nggak bisa apa-apa, terus anaknya dibiarkan, tidak seperti itu. Dia masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, itu untuk anak dengan laman belajar. Selanjutnya Mbak Dila. Kemudian ini autis. Nah, autis ini biasanya ibu dan bapak lebih banyak mengenal kata autis ini. Karena memang banyak ya kalau sekarang untuk autis ini di mana-mana. Dia ini di sekolah saya itu tahun ini setiap tahun itu pasti ada yang masuk untuk kategori autis ini. Cirinya itu anaknya tidak mau berinteraksi sosial dengan orang lain. Dia kalau ditanya dia nggak ngejawab aja, dunianya sendiri ngeliat tembok. Terus dia ada satu apa kayak perilaku yang kayak gigit-gigit tangan atau misal dia tuh nggak suka ngedengar suara musik yang berlebihan, nanti dia jadi hiperaktif. Ada juga yang dia diem, cenderung anaknya itu diem. Nah, kalau anak autis ini dia sulit ya untuk mengkomunikasikan sebenarnya apa sih yang dia inginkan itu. Nah, jadi dia butuh treatment lebih lanjut. Kemudian ada ADHD. Nah, ini kalau ADHD ini atau biasa disebut dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder ini adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak itu sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada kehidupannya. Ini sebenarnya kadang orang tuh salah mengira ADHD dengan autis. Mereka tetap ada berbeda. Autis itu ada spektrumnya juga. Dia bisa dengan yang apa hyperactivity, ada juga dengan yang tidak. Nah itu mungkin itu saja Ibu Bapak bahasan hari ini. Selanjutnya mungkin kita bisa untuk share ya, tanya jawab tentang SLB itu apa atau mungkin tentang bahasan materi saya. Saya persilahkan. Terima kasih. Bu Ani. Oke, terima kasih Ibu Sylvia atas materinya. Ternyata di sekitar kita itu banyak macam-macam anak ABK ya, dan saya pun baru tahu gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Tahunya cuma autis, autis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ini Bu ya, aku mau nanya ini. Kebetulan ada anak yang di sini tuh memang sekolah enggak, cuma dia tunarungu sehingga dia tidak bisa
ngomong gitu kan sampai saat ini. Usianya memang udah sekitar 17 tahun gitu kan. Cuma dia ada kelebihannya gitu. Kalau kita lagi ngobrol serius, apa yang kita sampaikan, dia itu merasa dia itu mendengar gitu. Apa tujuan kita itu. Nah, apakah dengan usia segitu masih bisa nggak istilahnya itu menggunakan alat dengar gitu? Tapi Gitu. ya Pak, boleh saya langsung jawab Pak? Boleh, boleh, silahkan. Ya, jadi kalau untuk anak tunarungu itu Pak, ada dua ya Pak ya, ada yang Iya. ada sisa pendengaran kan, dan ada yang tidak. Nah ini bisa Bapak lihat, apakah anaknya tuh ada gejala masih ada sisa pendengaran nggak nih? Jangan-jangan anaknya tuh cuman pas Bapak ngumpul-ngumpul, dia datang aja pengen ikutan nimbrung gitu, eksis gitu loh Pak. Nah, padahal dia nggak ada sisa pendengaran. Tapi kalau misal untuk lebih yakin, boleh dicek dulu Pak, misal dites sisa pendengarannya. Biasanya dokter itu akan memberikan hasil analisisnya apakah anak tersebut bisa menggunakan alat bantu dengar atau tidak. Gitu Pak. Apakah dia punya insting nggak? Soalnya gini, Mbak ya, Mbak Bu ya, mohon maaf. Ya. Nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Jadi kalau kita lagi ngomong dan ngobrolin dia, masa dia nggak bisa ngomong, dia tiba-tiba datang gitu. Kemudian dia ngasih kode dengan memegang tenggorokan gitu, seolah-olah dia tuh mohon maaf saya tidak bisa ngomong gitu. Nah itu, apakah dia punya insting seperti itu gitu? Ya, jadi kalau anak-anak tunarungu itu Pak ya, mereka itu kalaupun mereka tidak belajar bahasa isyarat yang Sibi, yang aslinya atau yang Bisindo, mereka itu biasanya pakai isyaratnya bahasa ibu. Jadi apa yang dia belajar dari kecil itu yang dia terapkan. Cuman kadang-kadang kalau untuk orangnya tidak berinteraksi secara langsung, tiap hari bertatap muka, itu akan terjadi kendala juga untuk memahami apa yang dia maksud. Biasanya tuh yang mudah tuh kayak kalau minum ya begini kan, minta minum biasanya. Kalau makan gini, kalau mandi itu kayak gini kan, mau mandi, bilang mandi. Nah, itu yang mudah dipahami kalau untuk bahasa isyarat. Itu aja sih, Pak. Kalau tingkat emosionalnya, Bu? Emosinya itu biasanya ketika dia masih kecil, anaknya, emosinya itu akan agak ini, Pak, sulit terkontrol. Karena apa? Karena dia itu bingung ingin mengekspresikan apa yang dia mau, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Akhirnya dia tantrum, ininya ke orang lain, bisa ke ibunya, bisa ke saudaranya, ataupun ke gurunya di sekolah, atau ke kawan-kawannya di sekolah. Nah, itu. Jadi gimana ya? Tapi memang susah. Maksudnya itu orang tua juga mencoba untuk mengerti anak. Anak juga kalau yang baru awal kan masuk, kita masih butuh treatment ke dia, tapi seiring berjalannya waktu, biasanya anak itu mulai belajar. Dia mulai paham, oh ini saya harus ini, gitu. Oke. Ya, oke Bu, makasih banyak Bu. Soalnya banyak yang lain yang mau menanyakan juga. Oh Oke, iya, terima kasih boleh. banyak ya keterangan Ya, informasinya. sama-sama Bapak. Ya, Semoga jelas sama-sama. Pak ya Ya, informasinya. insya Allah. Ya. Selanjutnya nih Bu Siti, ada lagi yang bertanya ya. Ya, silahkan. Ibu Ria. Bu, bila bisa di unmute dulu, di mute dulu ya. Lambat. Turut lambat seusianya. Apakah autis atau apa ya Bu? Mohon penjelasannya. Jika anak yang gerakannya lambat, biasanya gerakannya lambat pas waktu dia kecil, artinya dia mengalami hambatan perkembangan. Bisa dari motoriknya, bisa sensoriknya, atau bisa dari perkembangan bicaranya, sosialnya, dan biasanya atau kognitifnya juga. Ini bisa ditangani, misal di ibu itu ada psikolog ya, bisa dicek ke psikolog. Nah, kalau memang dia menangkap pembelajaran itu agak lama, mungkin ada indikasi ke situ, Bu. Tetapi bukan berarti dia autis, karena autis itu ada gejala-gejala tambahan yang menunjukkan dia autis. Kalau misalnya saya lihat di sini, mungkin anaknya, saya juga tidak bisa menjudge, Bu ya, karena saya bukan bidang saya untuk menjudgementnya anak ini autis atau tidak. Tetapi kalau melihat gejala di sini, sepertinya anak ibu lebih masuk ke anak yang ibu sebutkan tadi, lebih masuk ke kategori tunagrahita. Tapi itu juga perlu dicek kembali IQ-nya, dia masuk IQ rentang berapa untuk menentukan dia masuk tunagrahita atau dia slow learner. Itu Bu. Selanjutnya Bu Ani. Penjelasan dari Bu Silvi, Bu Ria.
Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Iin, Bu Silvi. Mm-mm. Anak autis atau ADHD, dari umur berapa kita bisa mendeteksinya? Silakan Bu Silvi. Untuk autis atau ADHD, sebenarnya dari dini pun kita sudah bisa mendeteksinya. Ketika bukan berarti anak baru lahir ya. Kalau yang baru lahir itu biasanya yang kelihatan itu yang tunarungu, tunadaksa, tunanetra itu biasanya kelihatan karena dia kan secara fisik ya. Tetapi kalau untuk autis ini biasanya dia sekitar umur 2-3 bulan karena dia kan sudah mulai menunjukkan perkembangan ya, merespon kepada lingkungan sekitarnya, dan dia tuh cuman, kenapa diam aja nih anak saya tanya gitu, kok nggak ada responnya, kok nggak senyum, kok nggak apa. Nah itu biasanya kita sudah mulai bisa khawatir di situ. Terus mungkin di sini saya mau sharing info sedikit, ketika ibu dan bapak pernah mengalami, bukan mengalami ya, atau ada anak kenalannya yang mengalami ABK, itu pas mau hamil kedua, tolong ya untuk dicek ke dokter apakah dia kena torko atau tidak. Karena di sekolah saya itu anaknya sudah seperti itu, pas hamil kedua anaknya begitu lagi. Ternyata dia ada torso. Jadi itu penting sekali untuk dicek kembali jika ada anak ABK pertama kali. Iya, itu saja. Jangan lupa isi link absennya Ibu Bapak. Ada Ibu lagi? Bapak yang tolong diisi. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ada lagi? Untuk absen mohon diisi ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada lagi, Udah dikirim belum linknya? Sudah Pak, di kolom chat. di chat Pak Wanda. Oke. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan Bapak Ibu, sambil Masih? saya membuka link game. Ya. Pakai apa Bu itu linknya? Link Dia gamenya? Link gamenya pakai Kahoot. Ibu Bapak boleh dibuka di Kahoot It. Kahoot.it. KAHOOT.IT. Oke, sepertinya Sudah ada lagi Bu, Bapak yang mau ditanyakan? ada lagi yang mau bertanya. Sambil menunggu loading. Kahoot ya, Kahoot. Ya, Kahoot. Aku buka kuisi. Yang Bu Ani tadi Quincy, punya saya Kahoot. Kahoot. Apa Kahoot? Kahoot. Bukan Kahoot.com ya. Kalau Kahoot. Kahoot, kalau bahasa daerah kami itu Pak, Kahoot itu jelek. Apa? Bahasa mana itu, Bu? Bahasa Muara ini. Oh. Kahoot. Kahoot itu kalau bahasa Sunda senang. Kalau bahasa kami jelek. Sanes, Bapak, sanes tenang Kahoot teh. Nanti body Ngarang. Sok ngarang. Kahoot pisan gitu. Nanti segutnya, ya segut pisan gitu. Segut mah aya, Kahoot mah teu aya. Di mana eta? Abdi saya asalnya dari Sukabumi. Merantau Pak ke sininya. Bumi. Sami atunya. Abdi di Tasik. Oh, Angge langsung Tasik. japre we nya. Asli Bapak masak sore wae. Dila sinyal Dila bagus nggak Dil? Ya. Waktu kita masih ada ya? Sebentar ya. Lagi loading, sinyalnya jelek di sini. Duh, harus ini dulu ya. Harus apa? Harus apa Pak? Masuk lagi sign up. Nggak usah Pak, nanti langsung nggak usah daftar, nanti main game aja Pak. Play aja ya? Main game nanti. Nanti saya pinnya dari saya. Oke. Oh ini nih udah kebuka nih sekarang ya. Sebentar. Ibu siapa ini Teh? Sama siapa? Bu Ani ya? Siapa Pak? Bu Ani. Ini Ibu. Bu Silvi. Bukan Pak. Oh iya ya. Bu Silvi Dontas ya.
Itu ada namanya Bapak. Pura-pura, Pak. Lagu lama. Mencari alasan. Mencari alasan. Halo Aku buka sinyalnya. dulu selfie-nya. Ya, sebentar ya Ibu Bapak. Oke, udah masuk ke kamarnya belum? Bu, lihat dulu Bu sini, Bu. Enggak, tidak boleh. Si Bapak masuk jahil. Ini Ibu Ria Bu dari Ani, SMK mana, Bu? apa nggak bisa ya loadingnya? Ibu Ani Nurfadilah. Nurfadilah. Ibu SMK mana, Ibu? Saya Pak. Bu Nurfadilah. Bu Nur Fadilah, dari mana Bu Nur Fadilah? Ini gamenya ya, Masya Allah. Ini sambil menunggu nggak ada yang mau nanya lagi tentang ABK? Bentar ya, mohon maaf, sinyalnya jelek. Kok dilihat-lihat saya cewek semua di sini ya? Ada cowoknya, Pak. Ada Pak Riki, Pak. Mana Pak Riki? Pak Riki, masuk. Pak Riki lagi sibuk berpempek kalau. Ibu-ibu tadi udah dipraktekkan materi membuat pempeknya. Belum. Order. Insya Allah, ini loginnya ya. Fadilah. Waktunya Ya 10 Allah, menit ya lagi. Allah. Atau boleh nanti saya ini lagi ya. Kita share aja nanti linknya di grup. Mungkin Ibu Bapak bisa dicek di sana untuk permainannya. Karena mohon maaf sinyalnya jelek. Ini nggak jalan di handphone ataupun di web saya itu nggak mau jalan internetnya. Mungkin karena sudah ngambil ini ya untuk BBS ini. Nanti gamesnya saya kirim di grup saja ya linknya Ibu Bapak. Mohon maaf sama sekali. Ya, terima kasih mungkin. Sesi 2 dari tim Pempek mengenai jumlah anak ABK. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Fadila. Suaranya Ibu Dila. Ibu Dila. Suaranya Bu Dila. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menutup di sesi kedua ini. Kami sangat berterima kasih kepada audiens yang telah menyediakan waktu untuk bergabung. Selanjutnya jangan lupa untuk masuk ke sesi ketiga. Baiklah, itu saja saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di sesi 3 Ibu Bapak. Sesi 3 tim Pempek. Sampai jumpa. Join setelah ini.